Sekarang kita membahas mengenai medan listrik dari bola yang bermuatan seragam. Jadi untuk kasus ini, muatan listrik positif Q didistribusikan secara merata pada seluruh volume dari sebuah bola isolator. Bola isolator ini memiliki jari-jari sebesar R besar. Jadi di sini ada yang namanya volume charge density atau muatan persatuan volume. Ini dinotasikan dengan simbol rho. Tugas kita adalah untuk mencari besarnya medan listrik pada titik P, ya, pada titik P ini yang berjarak R dari pusat bola. Jadi di sini kita lihat kita punya bola isolator, ya, muatan positif. Nah, titik P ini ada di dalam bola. Jadi kita mau cari dia pada titik P yang ada di dalam bola. Berapa? Nanti kalau kita bisa dapat di titik P ini, kita juga bisa dapat rumus untuk mencari besar medan yang ada di dalam bola isolator ini. Jadi sistem kita ini bersifat sistem kita bersifat spherically symmetric, ya, spherically symmetric, ya, atau dia simetri bola, ya. Kenapa? Karena arah medannya ini semua ke arah radial dan dia bergantung ke terhadap jari-jari, dia bergantung pada jari-jarinya. Jadi untuk memanfaatkan simetri kita ini, untuk memanfaatkan sifat simetri ini, jadi kita pilih permukaan Gauss yang berbentuk, kita pilih permukaan Gauss atau Gauss surface yang berbentuk bola dengan jari-jari sebesar R kecil, ya. Jadi jari-jari sebesar R kecil, ya, sesuai dengan jarak dari sini ke titik P. Dan dia konsentrik dengan bola, ya, dan memiliki sumbu yang sama dengan bola. Oke. Jadi kalau kita lihat dia akan seperti ini, ya. Jadi ini adalah bola kita yang merah ini. Ini semua bermuatan positif di dalamnya. Jadi kita pilih permukaan Gauss ada di dalam bola dengan putus-putus warna biru ini. Inilah permukaan Gauss kita yang ada di dalam. Jadi karena simetri, ya, karena simetri, arah dari vektor E, vektor medan ini adalah radial. Ya. Dan dia ya, adalah radial dan besarnya yaitu berupa E. Ini adalah sama pada setiap titik di permukaan Gauss.
ya. Jadi kalau misalnya di sini ya, jadi contohnya arah medannya ke sini ya, terus ke sini, jadi dia mengarah radial, besarnya semuanya sama. Jadi kalau kita ambil sampel misalnya satu elemen kecil di sini, elemen luas di sini, maka arah medannya akan ke sini. Inilah arah medannya. Nah, arah normal atau arah vektor luas dari yang kecil ini juga mengarah ke sini. Ini adalah vektor dA. Ini sama dengan vektor normalnya terhadap permukaan dikali besar dari dA. Jadi kita bisa tulis di sini E dot dA ini sama dengan vektor E dot vektor normal ya. Vektor normal ini menunjukkan arah vektor satuan. dA ini sama dengan besar vektor E dikali besar vektor normal dikali kosinus sudut antara keduanya. Karena sama-sama searah, maka sudutnya adalah 0 derajat dikali dA. Ya, vektor satuan besarnya 1, kosinus 0 besarnya 1. Maka ini sama dengan E dA. Jadi kalau kita mau mencari medan, ya ini kita tadi kan bilang mau mencari medan di titik P, tapi sebenarnya dengan membuat permukaan Gauss seperti ini di dalam bola, maka kita bisa dapat mencari medan dimanapun pada posisi di dalam bola. Jadi kita bilang ya, untuk mencari E, untuk mencari vektor E di dalam bola, jadi kita pilih jari-jari R kecil itu adalah lebih kecil dari jari-jari R besar. Nanti kalau mau mencari bagaimana di luar bola, berarti jari-jari R kecilnya harus lebih besar daripada jari-jari bola. Nah, di sini kita lihat juga pada bola ini ya, muatan yang dilingkupi bola isolator ini, yang dilingkupi oleh bola isolator oleh bola isolator ini adalah Q ya. Jadi muatan yang dilingkupi oleh bola isolator yang berwarna merah ini adalah Q. Berarti berapa besar muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss kita? Yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Kenapa ini penting ya? Karena muatan yang dilingkupi permukaan Gauss itu adalah Q enclosure yang ada pada rumus menghitung yang ada pada rumus hukum Gauss. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi kita punya untuk kasus bola ini kita punya yang namanya volume charge density atau volume charge density. Ini adalah rho, atau ini adalah muatan persatuan volume. Jadi kalau untuk kasus kita ini adalah muatan Q, ini adalah muatan Q dibagi dengan volume bola isolator, dibagi dengan
volume bola isolator. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat, ya. Kita tulis rho sama dengan Q dibagi volume bola isolator, yaitu volume bola 4/3 pi R besar pangkat 3. Berarti kita bisa hitung Q enclosure atau muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss ini adalah rho dikali volume dari permukaan Gauss. Permukaan Gauss. Rho ini volume persatuan muatan persatuan volume dikali volume permukaan Gauss. Kita bisa dapat bahwa ini sama dengan Q dibagi 4/3 pi R besar pangkat 3 dikali 4/3 pi R kecil pangkat 3. Ya, ini kita bisa coret 4/3 pi nya. Maka ini kita dapat ini sama dengan Q R kecil pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Sekarang kita tuliskan hukum Gauss. Hukum Gauss. Ya. Sini adalah berarti ini adalah flux dari medan. Ini sama dengan integral closed surface E dot dA. Ya, dari perhitungan sebelumnya kita tahu bahwa ini sama dengan E dA. Nah, ini bisa kita taruh keluar nih, kita tarik keluar, makanya ini adalah sama dengan E dikali integral dA. Jadi bagian ini adalah luas permukaan yang dilalui oleh flux listrik, ya. Lalui oleh flux. Luas permukaan Gauss yang dilalui oleh flux. Ya, di sini permukaan Gauss kita berbentuk bola. Jadi yang dilalui flux listrik adalah luas selimut dari bola, ya, luas permukaan bola. Jadi luas permukaan bola itu ya kita bilanglah namanya A. Ya. Ini sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0. Q enclosure itu adalah ini. Ini adalah Q enclosure. Ini sama dengan EA. Ini adalah E kali A. Jadi sekarang kita bisa tulis A-nya adalah luas dari selimut bola, yaitu 4, yaitu luas dari selimut bola adalah 4 pi R kuadrat. Nah, sekarang berarti ini bisa kita tulis di sini, jadi E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q enclosure bagi epsilon 0. Masukkan Q enclosure ini, kita dapat ini adalah Q dibagi epsilon 0 R pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Ini bisa kita coret dengan ini. Jadi tinggal R di sini. Nah, sekarang kita bisa rearrange ini, ya. Ini sekarang kita bisa rearrange, kita bisa tulis E sama dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali Q R kecil dibagi R besar pangkat 3. Jadi tadi dari soal titik P itu berjarak R dari dari titik pusat bola, maka ini bisa kita cari medan pada titik P. Tapi kita bisa mencari medan pada titik manapun di dalam bola dengan mengganti nilai R sesuai dengan jarak dengan pusat dari titik pusat dari bola. Jadi ini adalah, jadi persamaan ini adalah persamaan
medan di dalam bola yang bermuatan seragam. Jadi ini adalah medan di dalam bola yang bermuatan seragam. Di sini juga kita bisa lihat bahwa bahwa medan kita ini berbanding lurus dengan R dan perbandingannya linear. Sekarang bagaimana medan yang berada pada luar bola isolator ini ya. Jadi untuk mencari medan pada bola isolator, kita ganti permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss tadi yang sebelumnya ada di dalam bola. Sekarang permukaan Gauss kita ini ada di luar bola, karena yang kita mau selidiki adalah yang di luar bola. Jadi kita bisa bilang untuk mencari vektor medan di luar bola, kita buat permukaan Gauss sedemikian rupa sehingga kita bisa bilang kita ambil R kecil lebih besar daripada R besar seperti pada gambar ini. Jadi sekarang kita bisa bilang bahwa sekarang permukaan Gauss kita, melingkupi seluruh bola bermuatan. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, permukaan Gauss kita hanya melingkupi sebagian dari bola bermuatan. Sekarang permukaan Gauss kita melingkupi seluruh bola bermuatan. Jadi bola bermuatan kita ini muatannya adalah Q. Karena permukaan Gauss kita melingkupi semuanya, maka kita punya Q enclosure kita, muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss itu adalah sama dengan Q. Ya, maka kalau gitu kita tulis hukum Gauss. Kita bisa balik lagi ke yang tadi, yaitu kita dapat hukum Gauss sama dengan sebelumnya, bahwa E dikali A sama dengan Q enclosure dibagi epsilon 0. A itu adalah luas dari selimut bola, jadi kita dapat E dikali 4pi R kuadrat. Q enclosure-nya adalah ini ya, Q dibagi epsilon 0. Maka kalau ini kita rearrange, kita dapatkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0, 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi R kecil kuadrat. Jadi untuk kasus seperti ini, jadi kalau medan, jadi ini adalah medan di luar bola bermuatan seragam. Medan di luar bola bermuatan seragam. Di sini juga kita bisa lihat bahwa E itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nanti kita akan coba plot ya bagaimana memplot medan di dalam bola dan di luar bola. Jadi gambar ini menunjukkan besar muatan listrik, besar muatan listrik dari sebuah bola isolator, yang bermuatan seragam.
Sekarang kita lihat pada bola isolator yang bermuatan seragam, kita lihat bahwa distribusi muatannya itu seperti ini, terdistribusi merata di seluruh bola. Ya, jadi kita lihat juga di dalam bola medannya mempunyai fungsi seperti ini ya. Jadi E berbanding lurus dengan R, jadi dia linear. Dan di luar bola dia E berbanding terbalik dengan R kuadrat, jadi fungsi seperti ini. Dan ini fungsinya kontinu, tepat di permukaan bola persamaan ini akan sama dengan persamaan ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan misalnya bola konduktor yang kita punyai pada contoh paling pertama waktu kita belajar mengenai Gauss, hukum Gauss, pada konduktor itu distribusi muatannya itu hanya ada di permukaan ya. Jadi di sini dia terdistribusi merata, cuman ada di permukaan, berbeda dengan spherical insulator yang kita punya ini ya. Jadi dia hanya ada di sini. Akibatnya apa? Akibatnya di tengah-tengah ini ya, setelah kita lihat, bisa dilihat di contoh sebelum, besar medannya adalah 0 di sini ya. Oke. Dia besar medannya adalah 0 di sini, berbeda kontras dengan spherical insulator. Jadi dia 0 di sini, terus setelah lewat dari permukaan dia mempunyai fungsi seperti ini untuk besar medannya.